Mas. Bu, siapa namanya? Ibu Darna Arsila. Siapa nama suaminya? Nama suaminya. Nopi Tutu juga. Sudah ada namanya di situ, Bu. Ibu siapa tadi itu? Ibu Kaharudin. Istrinya Pasa. Kaharudin. Oh, Ibu Kaharudin. Ya, Ibu Kaharudin. Oh, Ibu Kaharudin. Yang siapa itu, Darna Arsila? Ya, yang Darna Arsila. Oh, Kaharudin belum ini. Kenapa dua ini Nopi Tutu dengan Ibu Renalda Prastin? Sama juga. Ya gitu kan? Iya. Nopi Tutu itu Renaldo Prastin. Iya. Buat Ya, tiga Renaldo Prastin. Oh, ini itu. Siapa ini? Aku tahu di mana pengaturan HP. Ibu saya ya. Ayo ibu-ibu. Sayangnya nggak bisa gambarku. Nggak bisa muncul muka, aku kasihan.
Oh, yang ini Oppo 09. Oppo A9. Ibu siapa? Ibu Anu, siapa dia namanya tuh? Nanti jangan tanya. Ibu Aina Sai? Bukan. Itu siapa lagi namanya? Saya lupa. Ibu siapa ibu yang Oppo A9? Mana? Oh, ibunya. Kalau Ibu Sumarti Asmar, Ibu siapa? Siapa tadi, Nova? Sumarti Asmar. Ibu siapa itu, Bu? Bukan Ibu anu, siapa? Bobby siapakah? Apa itu dulu? Yang bekas pengurus dulu, bukan itu? Nur Yadin. Nur Yadin? Nur Yadi. Oh, Kayaknya Nur dia. Yadin kah? Iya. Astaga, lama kami sama-sama jadi pengurus. Saya tidak pernah tahu namanya itu ibu. Saya cuma tahu namanya suami. Sama kenal muka. Betul-betul kamu di. Alamak. Astagfirullah. Iya, Bu. Bu Nur Yadin. Ayo, cepat lompat. Mana nih Oppo hilang nih? Oh, udah keluar dulu mungkin. Hilang. Mungkin dia lagi perbaiki mungkin namanya. Perbaiki namanya. Bilang. Jadi satu dua. Oh. Ibu Seromba tadi itu. Ibu siapa lagi? Yang samping rumahnya Bu Wayan. Oh, Ibu Yulius Ramba. Ramba. ibu-ibu. Semuanya. Sudah bisa kita mulai di ini karena sudah jam 3:45. Lewat 46. Sambil menunggu teman-teman yang lain masuk, tidak apa-apa kita mulai saja dulu ya. Sekarang tema arisan kita itu mengenal alat kontrasepsi. Dan pematerinya yang akan membawakan materinya pada arisan saat ini, Ibu Dr. Sarnisyah Dwi Martiani. Selamat datang Ibu, selamat bergabung. Apakah pematerinya sudah ada di sini? Mana ini? Belum. Belum ada ya? Ya. Kita tunggu dulu
Ibu dokter masuk baru kita mulai ya. Iya, iya. Tunggu dulu Ibu dokter Di. Iya, kita tunggu pematerinya datang dulu ya. Ya, sambil menunggu pemateri, kita dengar musik lagi. Supaya fresh. Nanti supaya bisa mencerna alat kontrasepsi dengan baik. Banyak macam. Aduh. Bagus ini Bu materinya, jadi sayang sekali bagi ibu-ibu yang tidak ikut Zoom saat ini. Ada nih Bu dokter masuk, saya. Oke, baik Ibu-ibu, karena pemateri kita pada sore hari ini sudah hadir, sudah bergabung pada Zoom saat ini, kita bisa memulai arisan saat ini ya. Ya, mohon maaf terlambat ibu-ibu sekalian. Ya, tidak apa-apa Ibu. Dimaklumi. Tidak apa, Bu Dok. Belum dimulai juga karena masih menunggu sedikit lagi pesertanya. Tapi mungkin karena Bu Dokter sudah ada di sini, kita langsung aja ya pembukaannya supaya semakin cepat. Boleh. Ya. Baik Ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Arisan Biro Refinery and Casting, yang kami hormati Wakil Ketua Arisan Biro Refinery and Casting, yang kami hormati Ibu Dokter
Sarnisyah Dwi Martiani selaku pembawa materi kita pada sore hari ini. Selamat bergabung Ibu. Yang kami hormati Ibu-Ibu pengurus Arisan Biro, Refinery and Casting. Dan yang kami hormati seluruh Ibu-Ibu anggota Arisan Biro Refinery and Casting yang sempat hadir mengikuti Zoom pada sore hari ini. Ucapkan terima kasih kepada Ibu-Ibu yang sudah hadir. Patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan bimbingannya serta hikmat dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua. Sehingga pada sore hari ini kita kembali dapat bertemu dan bertatap muka meskipun secara virtual. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, doa. Yang ketiga, sambutan dari Ibu Ketua Biro Refinery and Casting. Yang keempat, pemaparan materi oleh Ibu Dr. Dwi Reski. Yang kelima, lot arisan dan door prize. Yang keenam, sesi tanya jawab. Yang ketujuh, penutup. Baik, untuk efisiensi waktu, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ibu Yusrin. Kepada Ibu Yusrin, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan oleh Ibu Mercy. Baik, Ibu-Ibu, sebelum memulai acara kita pada sore hari ini, maka ya mari sejenak ya, kita bersama-sama menundukkan kepala kita, bermunajat kepada Allah agar kegiatan kita ini diberkahi dan berjalan dengan lancar. Dan doa akan saya pimpin dengan tata cara Islam. Ya, jadi bagi yang beragama lain disilahkan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan rahmatnya, sehingga pada sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam acara arisan rutin kita Biro Refinery Casting melalui media virtual aplikasi Zoom ini. Kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini membawa hikmah dan manfaat sebagai upaya kami untuk memperkuat tali silaturahmi di antara kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, curahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, serta bimbinglah kami, sehingga di antara kami terjadi saling asah, saling asih, dan saling asuh, serta terpelihara hubungan silaturahmi di antara kami. Dan jauhkanlah kami, ya Allah, dari sifat yang Engkau benci, ya Rabbi, dan jauhkan pula dari perbuatan tercela yang dapat merusak citra perusahaan PT Antam UBPN Sultra yang kita cintai dan kita banggakan bersama. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Bijaksana, di dalam mendampingi suami dan mendidik anak-anak kami, terkadang kami berhadapan dengan tantangan dan cobaan. Oleh karena itu, berikanlah kami kesabaran dan ketabahan, agar kami tetap istiqomah dalam mendampingi suami kami untuk selalu memberi support demi kelancaran kinerja dalam meningkatkan kualitas produksi perusahaan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, maka ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, serta hilangkanlah dan angkat wabah virus corona ini, ya Allah, yang melanda negeri ini agar negeri ini kembali pulih. Dan kami dapat berjumpa dengan saudari-saudari kami, keluarga Biro Refinery Casting yang kita cintai bersama. Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yusrin yang telah memimpin kita dalam doa saat ini.
Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Ketua Biro Refinery and Casting kepada Ibu Bara Sukaton. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul lagi secara virtual ya dalam melaksanakan arisan bulanan. Saya juga ingin menyapa kepada ibu-ibu yang sangat saya hormati, Ibu AM, di sini ada Bu Asri, kemudian saya belum melihat Bu Yosep sih, sama Bu Okto, sudah ada belum ya? Belum ya? Belum masuk. Mungkin sedang berhalangan. Kemudian yang terhormat juga pembicara materi hari ini Bu Dr. Dwi Rizky. Kebetulan juga Bu Rizky adalah istri salah satu Bu Dr. Dwi adalah salah satu istri dari AM kita, dari Pak Rizky, AM Pemurnian. Jadi terima kasih kehadirannya juga untuk ibu-ibu RC tersayang, karena memang kondisi jaringan juga sedang buruk ya akhir-akhir ini. Alhamdulillah kita masih tetap bisa berkumpul secara virtual dengan keterbatasan yang ada. Hari ini kayaknya Zoom kita yang ketiga ya selama periode ini. Iya. Terus habis itu, untuk mengenai tema, karena mengingat kondisi PPKM saat ini, kemudian masih status pandemi, sepertinya ya membuat perencanaan kehamilan, termasuk kontrasepsi sangat penting. Oleh karena itu kemarin saya pribadi juga meminta kepada Bu Dr. Dwi untuk gimana kalau kita bahas kontrasepsi. Jadi cuma itu aja sih, karena saya kira ini sangat penting untuk saat ini. Mungkin tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja menuju ke acara selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bara Sukaton selaku Ibu Ketua Arisan Biro Refinery and Casting yang telah memberikan sambutannya pada sore hari ini. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Dwi Rizky. Kami persilahkan. Tapi sebelumnya mungkin Ibu, saya akan membacakan biodata dari Ibu Dokter. Silahkan Ibu Mercy. Ya, terima kasih Ibu. Biodata dari Ibu Dr. Dwi. Nama Sarnisha Dwi Martiani. Nama panggilan Dwi. Tempat tanggal lahir Pomalaa tanggal 22 bulan 3 1991. Anak kedua dari 4 bersaudara. Alamat Jalan Abdul Qadir 1, Perumahan Pesona Mutiara 2, nomor 1, Makassar. Status sudah menikah dan anak 1. Riwayat pendidikan, tamatan SDN Negeri Antam GB, Maluku Utara, tahun 1997 sampai tahun 2022. Tamatan SMP Negeri 3 Makassar, Sulawesi Selatan, tahun 2022 sampai tahun 2025. Tamatan SMA Negeri 3 Makassar, Sulawesi Selatan, tahun 2025 sampai tahun 2028. Perguruan tinggi Program Pendidikan Dokter Umum Fakultas Kedokteran Unhas Makassar, tahun 2008 sampai tahun 2013. Saat ini sedang menempuh pendidikan spesialis 1 obstetri ginekologi Unhas di tahun keempat. Sekian Ibu. Makasih. Ya, Wow,
gambar saya langsung jadi besar ya. Ya, mungkin bagi ibu-ibu saat pemateri dilangsungkan mungkin bisa mematikan mikrofonnya ibu-ibu. Jadi nanti mikrofon dari pemateri saja yang aktif. Nanti pada saat sesi tanya jawab baru ibu-ibu bisa mengaktifkan mikrofonnya kembali. Terima kasih ibu-ibu. Saya boleh dipersilahkan untuk share screen. Di sini lagi disabled katanya. Boleh? Oh, terima kasih. Mungkin bukan materi kali ya, mungkin sekedar sharing. Jadi kebetulan saya lagi belajar ini, jadi nanti saya akan sharing sedikit tentang kontrasepsi. Ini saya yang share screen saja kayaknya Ibu Mercy, biar dari laptop saya. Ya, apa sudah kelihatan Ibu-ibu sekalian? Sudah, Bu Dok. Sudah ada. Ya. iya. Kasih. Jadi saya Dwi, mungkin ada beberapa materi yang saya bawakan, tapi ini saya berusaha untuk merangkum, semoga bisa dipahami dan semoga bisa diaplikasikan untuk kedepannya. Jadi langsung saja, bismillahirrahmanirrahim, saya akan membawakan tentang kontrasepsi seperti yang Ibu Bara bilang sebelumnya. Kalau memang lagi masa PPKM, memang banyak yang jeblos kayaknya KB-nya, jadi kayaknya pertambahan penduduk semakin masif. Jadi sebelum kita melangkah ke jenis-jenisnya, kita harus tahu dulu apa sih itu kontrasepsi sebenarnya. Jadi kontrasepsi itu artinya adalah cara atau alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Mungkin kita lebih kenal dengan istilah keluarga berencana. Untuk siapa sih sebenarnya KB ini? Jadi KB ini secara umum tujuannya itu untuk ibu tidak mau hamil, ibu bersalin ataupun ibu menyusui. Kenapa ibu bersalin dan ibu menyusui kami spotlight di sini? Karena kebanyakan kan begitu pasca salin, ibu-ibu itu biasanya repot urus anaknya ataupun ingin mengembalikan ke fungsi tubuhnya sebelum dia melahirkan, atau untuk memaksimalkan pengurusan anak sampai 2 tahun untuk ASI. Di sini memang kita targetkan penggunaan kontrasepsi itu sebaiknya begitu setelah ibu bersalin, pasca salin, ataupun saat misalnya menyusui. Tujuan KB sendiri itu ada 3 secara garis besar. Yang pertama, menunda, menjarakkan, dan menghentikan. Jadi karena dari 3 tujuan ini, otomatis KB itu sendiri bukan sesuatu yang memang hanya untuk mereka yang sudah punya anak. Siapa tahu dia misalnya nikahnya cepat, misalnya baru 19 tahun sudah nikah, dia masih mau menunda dulu, boleh KB. Kalau misalnya dia sudah punya anak 2 atau 3, terus mau dijarakkan. Atau malah yang anaknya sudah 5, umurnya sudah 40 tahun, mau nambah lagi kayaknya nanggung ya, jadi disentikan saja sebaiknya. Walaupun secara umum sebenarnya namanya tindakan kedokteran semuanya tidak 100% akan menjamin, kita tidak bisa jamin 100% keberhasilan. Walaupun sudah dioperasi atau yang biasa kita kenal dengan kontrasepsi mantap atau sterilisasi, angka kegagalan pun ada sekitar 1 dari 100 kehamilan. Saya langsung saja. Jadi kalau kita lihat gambar ini ada banyak sekali metode KB. Mungkin yang paling sering ibu-ibu pakai itu KB apa ya? Implan kali yang jadi paling terkenal. Nah, KB itu sebenarnya secara umum terbagi 2. Ada yang hormonal, ada yang non-hormonal. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, metode yang non-hormonal. Ini yang paling sederhana. Jadi metode pantang berkala itu terbagi atas 3. Ada yang pakai kalender, suhu basal, ataupun lendir cervix. Banyak kan kayaknya ibu-ibu yang emang nggak mau pakai alat, ataupun misalnya nggak mau suntik tiap bulan, biasa mereka memilih untuk menggunakan ini. Walaupun secara penelitian, metode pantang berkala adalah metode KB yang kurang efektif. Jadi yang pertama kita bahas dulu tentang kalender. Kalender itu bagaimana? Intinya adalah tidak melakukan senggama saat masa subur. Kapan sih dok saya masa suburnya? Jadi perhitungan masa subur itu terbagi. Kalau dia haidnya teratur atau 28 hari, masa suburnya bisa kita pastikan bahwa masa suburnya itu hari ke-12 sampai hari ke-16 dalam siklus haidnya. Tapi kalau dia tidak teratur, sebenarnya ini yang agak repot. Jadi harus tahu dulu. Pada mereka yang haidnya tidak teratur, kita harus mengetahui 6 siklusnya dulu. Dalam 6 siklus itu, kira-kira berapa lama dia haid. Terus dalam 6 siklus itu, paling lama berapa lama. Jadi yang paling pendek, misalnya siklusnya dalam 6 siklus, 6 bulan,
dia haidnya yang satu 5 hari, yang satu kadang 10 hari, atau kadang 14 hari, kadang 2 bulan. Nah, itu nanti kita lihat jumlah hari terpendeknya dikurang 18 atau jumlah hari terpanjangnya dikurang 11. Ini agak repot sebenarnya. Jadi memang kenapa metode pantang berkala itu jarang dianggap efektif, karena kadang kita sudah hitungkan, taunya salah juga. Biasanya ibunya hitung sendiri, salah juga. Kayak gitu. Yang kedua, suhu basal. Jadi ada juga yang kita mengukur suhunya. Jadi suhu itu kalau kita lagi ovulasi, lagi subur-suburnya ini, suhunya meningkat sekitar 0,2 sampai 0,5. Sadar atau tidak, biasanya tiap bulan itu kita rasanya ada kayak periode, kok saya agak hangat ya. Suhu yang ditulis di buku sih sekitar 37 sampai 37,8 derajat Celcius. Nah, kalau kita mau pakai suhu basal ini, minimal kita harus punya catatan suhu selama 10 hari. Jadi dalam 10 hari itu, setiap baru bangun tidur, kita harus mengukur suhu saya berapa sih. Setelah itu ditulis dalam buku diary, kemudian diukur. Ditulis, nanti akan berikutnya dia akan melihat dalam 10 hari itu, suhunya akan ada peningkatan di hari-hari apa saja. Memang metode pantang berkala ini, kebanyakan harus untuk ibu-ibu yang benar-benar orangnya itu kayak teratur gitu ya. Kalau saya pribadi saya nggak bisa kayak gini. Bocor kayaknya. Lendir serviks. Jadi lendir serviks ini kita lihat menghindari segama pada masa subur. Nah, lendir serviks ini yang paling banyak kita pakai. Biasanya mereka narik lendirnya. Kalau dia encer, itu menandakan bahwa kita sementara ovulasi, lagi subur-suburnya. Nah, metode lendir serviks ini sekarang banyak tuh alat ovutest, yang dia hanya menggunakan air ludah. Jadi bisa dibeli alatnya secara bebas, itu harganya murah kok, enggak semahal itu, mungkin sekitar 300-an. Nanti bisa dites air ludahnya, nanti dia akan menggambar kayak gambar pakis. Di gambar situ kalau dia lagi banyak-banyaknya gambar pakisnya, berarti lagi subur. Jadi lagi enggak boleh dulu berhubungan. Nah, yang kedua, ini metode amenorelaktasi. Metode amenorelaktasi ini terutama pada ibu menyusui. Jadi sadar atau tidak sadar, saat kita selesai melahirkan, saat kita menyusui, kita secara tidak langsung melakukan metode KB. Jadi berdasarkan jurnal, efektivitasnya cukup tinggi, jadi sekitar 98%. Ada syaratnya. Jadi kita anggap bahwa ini adalah metode amenorelaktasi kalau dia menyusui penuh atau on demand. Apa sih dok itu on demand? On demand itu dia minimal menyusui 6-8 kali sampai bayinya kenyang. Jadi kalau misalnya dia cuma 3 kali saja menyusui, tapi bayinya tidak kenyang, kita anggap bukan metode amenorelaktasi. Itu kemungkinan untuk kegagalannya besar. Kalau misalnya dia menyusui sampai kenyang tapi cuma 5 kali, kita juga menganggap bahwa bayi baru lahir itu dia bisa menyusui per 2 jam sekali. Jadi dalam sehari itu bisa sekitar 10 sampai 12 kali. Makanya kita pakai dasar 8 kali minimal untuk dikatakan bahwa dia metode amenorelaktasi itu bisa terpenuhi dengan baik. Otomatis tidak ada efek samping, dan ini yang selalu kami sarankan begitu ibu pasca salin untuk melakukan inisiasi menyusui dini, karena yang kami harapkan adalah selain metode amenorelaktasi terjadi, kita juga bisa membantu untuk mengurangi perdarahan pada ibu hamil. Nah, dia tidak bisa dipakai jika sudah haid atau usia bayi 6 bulan. Memang metode amenorelaktasi ini terbatas sampai 6 bulan saja. Dan kalau misalnya ibunya ragu, saya ini on demand atau belum ya, bisa ditambahkan dengan pil atau mini pil. Nah, manfaatnya dia tidak ada efek, karena dia tidak ada efek samping, otomatis kerugian tidak ada. Jadi dia cuma terbagi dua, manfaatnya secara kontrasepsi ataupun non kontrasepsi itu sendiri. Boleh saya angkat telepon sebentar?
Mohon maaf Ibu. Jadi kita bisa lihat dari sini, dari slide-nya, jadi ada manfaat kontrasepsi ataupun non-kontrasepsi. Seperti yang tadi saya sudah bilang, salah satunya adalah mengurangi perdarahan setelah melahirkan. Ya. Kemudian yang kedua, metode non-hormonal yaitu kondom. Mungkin banyak juga yang pakai ya. Secara keefektivitas, dia sebenarnya tidak terlalu tinggi untuk kondom sendiri. Tetapi satu-satunya KB yang dapat melindungi kita dari penyakit menular seksual adalah kondom. Dan dia tidak ada efek samping sistemik, mungkin hanya sekedar alergi, dan juga mudah dan murah. Untuk minusnya sendiri adalah harus dipakai setelah ereksi, sebelum penetrasi. Jadi lagi, ya begitulah, coba ditanya bapak-bapaknya betapa susahnya untuk melakukan hal ini. Ya, terus tanggung jawab dan motivasi suami, emang suami yang menentukan. Jadi suaminya buru-buru, dia bisa robek. Suaminya terlalu cepat pasang, dia longgar. Jadi memang makanya efektivitasnya kurang karena proses pemasangan yang agak ribet. Dan juga dia alergi terhadap karet. Dan biasanya ibu-ibu nggak suka kalau pakai kondom katanya. Terus setelah itu yang ketiga non hormonal yaitu AKDR. Ini mungkin yang sering kita dengar, IUD atau spiral. Jadi ini adalah salah satu KB yang juara. Dia adalah suatu KB yang sangat efektif. Jadi kalau kita lihat dia tinggi sekali, efektivitasnya tinggi. Dia jangka panjang 5-10 tahun. Dia haidnya teratur. Kemudian ya itu tadi dia non hormonal. Ya, plusnya apa sih? Nah, kalau kita lihat dari gambar di sampingnya ini, KB IUD itu sekecil ini, jadi kecil sekali, cuman segini saja. Dia efektif segera setelah pemasangan. Jangka panjang, efek samping hormonal tidak ada, tidak mempengaruhi ASI, dapat dipasang segera setelah partus atau abortus, dan tidak ada interaksi dengan obat-obatan. Minusnya, biasanya dia haidnya jadi lebih banyak dan lebih lama. Cuman ya pasti haid tiap bulan. Resiko perforasi ini bocor maksudnya. Ini jarang sekali. Kalau mungkin dari 10.000 yang kita pasang, mungkin yang perforasi cuma 2. Saking jarangnya. Tidak mencegah PMS, bahkan untuk mereka yang mempunyai infeksi menular seksual, ini kita tidak pasangkan. Sedikit nyeri dan perdarahan segera setelah pemasangan, iya, karena dipasangnya pakai alat-alat kayak gini, ibu-ibu. Jadi emang agak sedikit sakit, sedikit saja. Terus kemudian merupakan suatu prosedur medis. Yang keberapa ya, udah banyak sekali nih. Pil KB. Jadi pil KB ini juga mungkin waktu saya di Pomala jadi dokter umum banyak ibu yang pakai pil KB. Dia mengandung hormonal dan efektif. Jadi dia tidak terlalu efektif tapi cukup efektif. Kalau dari sumber ada yang mengatakan bahwa pil KB jika digunakan dengan baik ataupun tidak pernah terlambat, digunakan pada jam yang sama, dia bisa sampai 98% juga. Tapi ini kalau misalnya dari commonly used sekitar 7 kehamilan dari 100 wanita. Ini Bu, saya mohon maaf, saya angkat telepon lagi ya. Saya lupa bilang kayaknya yang untuk AKDR, ini salah satu kelebihan AKDR adalah dia begitu dicabut, kesuburan bisa langsung segera kembali. Untuk kelebihannya sama seperti AKDR tadi, bahwa kesuburan segera kembali, dia dapat berhenti kapan saja, begitu ibu berhenti otomatis bisa langsung hamil, tidak mengganggu hubungan karena tidak ada satupun alat yang dimasukkan, hanya diminum saja, mudah digunakan dan mudah sekali untuk didapatkan untuk pil KB. Kekurangannya sama, tidak bisa mencegah infeksi menular seksual, semua yang hormonal intinya adalah dia bisa mengganggu haid. Sedangkan untuk IUD walaupun dia non hormonal, dia mengganggu haidnya bukan tidak haid, tetapi menambah jumlah darah haid dan menambah waktu haid. Nah, kalau ini pada hormonal mungkin nanti akan dilihat di slide-slide berikutnya bahwa kekurangannya hampir sama, efek sampingnya agak banyak berupa mual, sakit kepala, jerawat seperti itu. Tapi ini tidak semua yang pakai KB pasti begitu. Mungkin ibu-ibu lihat dirinya masing-masing. Ih, saya kayaknya enggak, saya kayaknya enggak, saya iya, kayak gitu. Mungkin ya. Nah, kalau ini prinsipnya gangguan pola haid adalah normal dan tidak berbahaya. Itu karena pada KB yang ibu gunakan dia ada hormonnya.
kelebihan ataupun resiko kesehatan pada saat kita menggunakan pil KB, mungkin kita sering dengar dia banyak yang bilang justru kalau kita pakai pil KB nanti saya kanker deh karena banyak sekali hormonnya. Justru dia tidak, dia dapat melindungi dari kanker. Kanker apa saja sih? Kanker endometrium atau lapisan dinding rahim. Juga dia bisa melindungi dari kanker sel telur atau ovarium. Dan juga bisa mengurangi resiko radang panggul, dan dia dapat menurunkan nyeri haid, dia dapat mengurangi rambut berlebih. Jadi pil KB itu ada banyak. Jadi yang mungkin andalan itu tidak spesifik itu kerjanya. Jadi kalau misalnya yang dapat mengurangi jerawat, kadang justru mengurangi rambut juga, itu biasanya kita kenal dengan pil Diana. Dan dia juga bisa menurunkan gejala, misalnya kita punya PCOS atau endometriosis. Jangan sampai ibu kaget, kalau saya kayaknya PCOS, tapi kok saya dikasih pil KB sih? Ya, memang salah satu kegunaan pil KB seperti itu. Nah, kalau yang resiko, kalau kita tulis sih, salah satu resiko kesehatan, dia gangguan pembekuan darah, tapi ini sangat-sangat jarang. Nah, ini contoh yang biasa kita lihat, ini yang banyak terdapat di puskesmas, pil KB andalan seperti ini. Penggunaannya sangat gampang, karena kita tahu bahwa dia ada harinya. Jadi bisa ikuti harinya saja. Terus ada yang kalau kayak gini kan 7 hari. Ini yang diminum, saat ibu minum ini, ibu berdarah. Itu tujuannya. Nah, yang bikin cantik, katanya pil cantik. Jadi Diana, ini bisa bantu untuk mengurangi jerawat. Terus habis ini Diana habis di apotik MYU. Ya, Diana ini dia isinya cuma 21. Jadi setelah hari ke-21, hari 22 kita tidak minum pil selama kurang lebih 7 hari. Jadi butuh ingatan yang kuat. Setelah itu diminum lagi di hari ke-29. Untuk suntik progestin, ini juga banyak ya, 3 bulan. Dia cukup efektif juga, 4 kehamilan dari 100. Kemudian kelebihannya, intinya progesteron tidak mengganggu ASI. Estrogen mengganggu ASI. Itu saja sih Bu, kalau misalnya hormonal. Dia tidak mengganggu hubungan sama menambah berat badan. Jadi menurut penelitian bahwa progesteron itu dapat meningkatkan nafsu makan. Jadi katanya bisa naikkan berat badan, tapi tidak semua. Hanya 4 kali dalam setahun, karena dia jaraknya cuma 12 minggu. Kekurangannya adalah kesuburan tidak langsung kembali, dan hampir sebagian besar pasien mengeluh bahwa dia tidak haid. Ada yang tidak haid ibu-ibu setelah menggunakan ini. Jadi gangguan pola perdarahan pada mereka yang menggunakan progestin, di sini dalam hal ini suntik 3 bulan. 3 bulan pertama perdarahannya tidak menentu. Kadang, dok saya berdarah, besok saya tidak, saya bercak, atau memanjang. Tapi 1 tahun setelah menggunakan, dia jadi tidak haid. Atau cuma flat pad. Itu normal. Jadi kayak tadi gangguan pola perdarahan selama Anda menggunakan KB, kita anggap normal selama tidak mengganggu. Kemudian ada Cyclofem, ini yang kombinasi 1 bulan. Dia ada estrogennya, jadi dia bisa mengganggu ASI. Jadi kita tidak sarankan untuk mereka yang baru saja melahirkan dan ingin menggunakan ASI. Dia cukup efektif, 3 kehamilan dari 100. Kesuburan kembali sekitar 5 bulan setelah suntikan terakhir. Ya, jadi begitu Anda lepas suntikan 1 bulan, tidak langsung hamil. Sama kayak progestin. Jadi walaupun sudah berhenti 1 tahun, kadang ada yang menulis di jurnal bahwa 1 kali suntik progestin atau 3 bulan bisa menunda kehamilan hingga 9 bulan, walaupun Anda sudah lepas. Ya, ini kelebihan dan kekurangannya hampir sama. Berikutnya adalah implan. Ini salah satu metode jangka panjang. Ini juga merupakan primadona selama saya di sini di Makassar. Dia sangat-sangat efektif seperti KB IUD. 1 dari 100 kehamilan, kesuburan langsung kembali. Ini bagusnya implan. Tapi sama, kalau dia ada hormonal, otomatis dia akan ganggu haid. Berupa diafleg. Ada sih pasien yang dia tidak ada masalah katanya, nah itu jarang. Ini kan tidak semua akan terjadi demikian. Jadi kebanyakan. Ini yang kesimpulan dari yang saya paparkan tadi di atas. Jadi super efektif itu adalah implan. Dia juga jangka panjang. IUS itu kalau IUD tapi pakai hormon. Jadi dia ada tambahan progesteron. Ini jarang sekali didapat di Indonesia dan harganya mahal, sekitar 2.500.000 satu IUD. Nah, yang biasa kita pakai IUD yang tanpa hormonal, ini ada yang andalan gratis, ada yang Novati kayaknya 500-an, 200-an. Saya tidak jelaskan kontap karena sesungguhnya kontap ini cukup jarang digunakan dan kayaknya agak repot kalau saya jelaskan. Ya, ini highly effective pill. Yang tadi saya bilang dia cukup efektif pill. Kemudian ada patch, tapi ini juga jarang di Indonesia, jadi saya tidak tampilkan. Vaginal ring juga jarang ditemukan. Dan kemudian ada injeksi. Yang tadi saya katakan di awal, metode pantang berkala adalah metode KB yang kurang efektif.
ya, karena butuh ketelatenan untuk melakukannya, dan kondom juga demikian. Ya, mungkin itu dari saya. Terus saya dititipi untuk melampirkan beberapa mitos dan fakta. Yang paling sering saya dengar adalah spiral bisa jalan-jalan ke organ lain. Ya, Kak, ibu-ibu bisa pada menganggap ini benar apa cuman mitos-mitosan sebenarnya? Iya, sering dengar begitu, Bu Dok. Iya, jalan-jalan kemana kira-kira ya? Mitos-mitos, Dok. Sebenarnya dia fakta, ya, tapi bukan ke organ lain, dia nggak sampai ke otak. Jadi dia, yang tadi saya katakan bahwa salah satu efek samping spiral adalah perforasi, tapi itu jarang sekali. Jadi perforasi pun itu karena biasanya pasien datang dengan riwayat infeksi, terus kemudian dia lama tidak kontrol, ya spiralnya memang bisa keluar. Jalan-jalan ke organ lain, dia bisa keluar lewat vagina, dia bisa keluar hingga rongga abdomen. Benar sih, tapi jarang sekali. Tapi yang banyak orang bilang kan, spiral bisa sampai ke kepala, ke jantung. Nah, itu enggak sampai segitu. Karena organ panggul rahim itu berada di intraperitoneal, sedangkan kayak ginjal itu di belakang, sedangkan diafragma itu di atas. Jadi banyak sekali barrier yang harus dia lewati untuk sampai ke atas sana. Tapi kalau misalnya bisa ke usus, iya bisa, tapi jarang. Kaget ya, terus besok spiral enggak laku nih. Enggak, jadi saya pakai spiral, tapi ini jarang sekali untuk perforasi. Menggunakan kontrasepsi dalam jangka waktu lama dapat mengganggu kesuburan. Apakah benar atau mitos atau fakta? Jadi ini ibu-ibu di sini pakai KB atau enggak sih sebenarnya? Enggak ada yang pakai KB ya? Saya nggak pakai KB, Dok. Banyakkan Makanya lagi belajar Dok. sekali. Bu, pakai. Oh. Kalau enggak pakai berarti ya lumayan lah USG ya, di sana rame. Jadi Pakai bunda haid, Bu. bunda haid kan ya. Saya nggak KB aja waktu melahirkan itu haidnya baru anak usia berapa itu, Dok? 1,5 tahun. Iya, memang kalau kan itu ada metode aminorelaksasi tadi saya bilang selama ibu masih menyusui biasanya tidak haid. Nah, kalau yang ini mengganggu kesuburan atau tidak sebenarnya ini mitos. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa ada beberapa metode KB yang akan langsung mengembalikan kesuburan. Termasuk yang suntik-suntik. Dia tidak mengganggu tapi dia akan tetap kembali, dia hanya menunda. Rahim menjadi kering. Emang selama ini rahim basah ya? Basah itu kan banyak darahnya, Dok. Ya. Jadi mitos ya, jadi tidak mengganggu rahim. Jadi rahim baik-baik saja selama Anda menggunakan KB. Itu definisi rahim kering itu apa sih, Dok? Saya juga sebenarnya kurang paham dengan ibu-ibu. Rahim kering itu apa? Jadi kalau di dokteran sendiri tidak ada sebenarnya rahim kering. Ini waktu saya kemarin resident saya tanya, Ibu yang pernah Ibu dengar tentang mitos itu apa? Rahim kering katanya sih itu jadinya kering kalau lendir serviks berkurang katanya. Ya, tapi tidak mengganggu. Itu saja dari saya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Dwi Reski yang telah membawakan materi pada arisan saat ini. Baik, selanjutnya bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ayo ibu-ibu yang belum dipahami atau yang ingin ditanyakan, silakan Ibu. Kayaknya kecepatan tadi ya ngomongnya. Soalnya banyak tadi saya juga bingung ngomong. Kecepatan. Ya, baik Ibu, mungkin ada yang kurang dimengerti tadi, silakan Ibu dipertanyakan. Bu Mercy baca chatnya Bu Jamaludin itu. Ada bertanya. Iya, saya lagi baca. Terima kasih untuk Ibu Jamaludin. Jadi pertanyaannya, saya pakai KB suntik 3 bulan, sudah lepas hampir 2 tahun, tidak pakai alat kontrasepsi apapun, tetapi haid saya masih tidak teratur.
haidnya sedikit-sedikit, yang ingin saya tanyakan berapa lama biar haid saya bisa kembali normal? Apa betul dengan minum pil KB bisa lebih cepat menambah kesuburan? Terima kasih. Anak paling kecilnya usia berapa? 2 tahun kayaknya. Oh, 2 tahun ya. 3 tahun. Oh, ya. Jadi seperti yang saya bilang, kalau suntik 3 bulan itu emang mengganggu haid. Jadi salah satu mekanisme kerjanya dia bikin saya share screen dulu. Saya susah kalau nggak menggambar sebenarnya. Saya pakai gambar IUD saja ya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini di sini kita lihat apa kursor saya kelihatan Ibu-ibu. Jadi kalau kita lihat ini namanya lapisan endometrium, lapisan dinding rahim. Nah, penggunaan progestin baik itu pil ataupun suntik 3 bulan ataupun implan, dia bisa bikin rahim ini menjadi tipis. Lapisan rahimnya menjadi tipis. Tadi dikatakan bahwa jika kita menggunakan menggunakan suntik 3 bulan, dia bisa menunda kesuburan hingga 4 bulan. Ada yang mengatakan hingga 9 bulan setiap 1 kali suntikan. Jadi misalnya ibu menggunakannya dalam setahun, berarti ada 4 kali suntikan, bisa dikatakan berarti minimal 4 kali 9, 36. Mungkin dalam 3 tahun terakhir, haid ibu tidak akan teratur. Seperti itu hitungan kasarnya. Jadi karena kita butuh waktu untuk mengembalikan ketebalan endometriumnya kembali. Jadi kalau ditanya apa yang bisa saya lakukan supaya haid saya bisa kembali, betul yang seperti Ibu bilang, kita bisa tambahkan pil KB. Jadi estrogen itu gunanya untuk menebalkan kembali dinding rahim ini, sehingga jika dinding rahimnya dia tebal, dia bisa meluruh dengan baik dan Ibu punya haid yang teratur. Kalau untuk kesuburan dan tidak suburnya, pil KB bukan menambah kesuburan, dia mengatur haid. Tapi untuk kesuburannya ya tentu tidak, karena bukan subur sih. Subur itu bagaimana ya? Gampang hamil. Tapi kan pil KB itu untuk menunda kehamilan. Jadi bukan untuk kesuburan. Untuk mengatur siklus haidnya Ibu. Sampai sini dipahami? Ya, bagaimana Ibu Jamal? Iya, makasih dok. Iya, mau tambah Kak Bu? Berapa nih anak tak? Iya, baru 1 dok. Oh, Rencana saya mau tambah. iya. Memang kalau Tapi susah taunya bagaimana waktu suburnya, soalnya haidnya saja jarang-jarang. Iya, jadi efek samping progestin seperti itu tadi. Jadi kalau misalnya kapan bisa saya hamil lagi, tadi yang saya bilang, jadi biasanya nanti kesuburannya Ibu akan kembali dengan baik 2-3 tahun setelah menggunakannya. Makanya pada Ibu hamil, Ibu pasca melahirkan yang umurnya masih muda, kadang kami tidak begitu menyarankan untuk menggunakan progestin 3 bulan. Ada baiknya kalau menggunakan yang non-hormonal, seperti contohnya IUD, atau kalau memang dia mau pil KB. Tersuntik 1 bulan, cuman biasanya kan ganggu ASI. Jadi yang paling aman sebenarnya IUD. Banyak-banyak berdoa, Bu. Semoga segera diberikan keturunan. Amin. Amin. Selanjutnya saya Bu Sa. Iya, makasih. Jamal, iya. Bu, ada pertanyaan lagi, Bu, dari Ibu Halik. Iya. Ibu Sahria Halik. Oh iya. Halo Ibu Siti Sahria. Jadi saya mau pakai KB, umur saya 40 tahun. Jadi KB itu sebenarnya tadi saya tidak lampirkan. Jadi kalau mau ditulis semua bisa 150 slide kali ya. Jadi untuk KB itu sendiri, kadang kita butuh konseling lebih dalam. Ibu ada penyakit penyerta atau tidak? Tensi Ibu bagaimana? Berat badan Ibu bagaimana? Ibu memang mau apa KB-nya? Tujuannya kan kayak tadi, menunda, menjarakkan, atau memang menghentikan. Kalau 40 tahun, kita anaknya udah berapa, Bu? Alhamdulillah sudah 4 dok. Ya, Masya Allah, udah banyak ya. Kalau apa masih bisa hamil lagi, Bu? Masih bisa hamil ini, masih bisa. Kalau ber-KB sebaiknya KB jangka panjang. Jadi kalau Ibu misalnya 40 tahun, maka saya sarankan untuk menggunakan KB jangka panjang, bisa berupa implan atau bisa menggunakan AKDR. Atau Ibu bisa pakai pil KB kalau Ibu telaten, semua bagus sih itu. Kalau Ibu mau. Tapi kebanyakan kalau kayak gini saya sarankan spiral. Nanti setelah Ibu umur 48 tahun, spiralnya pas 8 tahun, dicabut, Ibu udah dekat-dekat menopause. Jadi ya, pas sekalian.
Siap, Dok. Tapi harus diperiksa dulu Bu, jangan ada gangguan keputihan apa segala macam. Jadi kalau misalnya mau masang tertarik sama IUD tadi itu kira-kira bagaimana, Dok? Kapan masangnya yang tepat waktunya? Ya. Ibu kan masih haid ya, teratur. Masih, Dok. Iya, IUD kita pasang saat Ibu haid di hari kedua. Hari Karena kedua. kalau haid pasti tidak hamil. Terus nanti akan dilakukan pemeriksaan dalam, jadi pastikan bahwa tidak ada sesuatu di bagian mulut rahim. Kemudian biasanya kita bantu untuk periksa USG. Kalau memang tidak ada masalah, kita bisa pasang saat haid hari kedua atau hari ketiga. Siap. Lebih mudah. Oke. Bu, kalau pakai suntik 3 bulan nggak pernah haid, apakah tidak menimbulkan penyakit karena ada haid per tahun? Iya, itu yang tadi saya bilang. 1 tahun, setelah 1 tahun, 3 bulan pertama gangguan pola haid, setelah 1 tahun ibu tidak haid. Itulah kekurangan dari KB progestin. Nah, kalau misalnya tidak haid, apakah menimbulkan penyakit? Tidak. Jadi jadi darah haidnya tidak akan bertumpuk di dalam perut ibu ataupun di dalam tubuh ibu, enggak. Darah haidnya tidak terbentuk. Jadi memang tidak ada sesuatu yang harus meluruh. Jadi kalau haid itu lapisan dinding rahim yang meluruh keluar. Nah, kalau dia seperti yang tadi saya bilang, kalau progestin itu kan endometriumnya menipis. Jadi lapisan dinding rahimnya memang tidak ada yang bisa meluruh. Makanya tidak haid. Apa-apa Kak Dok? Enggak apa-apa. Ya, bagaimana Ibu Masjidil? Yang kayak jadi masalah buat kayak Ibu Jamaludin jadinya. Jadi bingung kapan ini saya bisa program. Saya enggak tahu kapan masa subur saya karena saya enggak pernah haid. Kan harus aman. Mau dilanjutkan dulu suntik. Ya, jadi lanjut lagi suntik 3 bulan. Ibu umurnya berapa? 42. 42 kan? Enggak berapa tahun? Wih. Umur Ibu lupa. Jadi Deka-deka menopause. 3 bulan. Berapa tahun Ibu pakai? Sejak anak pertama, Bu. Lama, Mi. Sudah lama, Bu. Lebih 5 tahun ada ya? Berapa Mi tahun? 13 tahun Mi umurnya, Tifa sudah 13 tahun Mi, Bu. Anak ketiga sudah 13 tahun, Bu. Sebenarnya agak beresiko. Jadi ada satu penelitian yang mengatakan kalau penggunaan hormonal KB suntik 3 bulan, jika lebih dari 5 tahun, dia meningkatkan resiko terjadinya osteoporosis. Jadi begitu kita menopause, yang harusnya cadangan osteoblas itu yang untuk cadangan tulang itu masih bisa bertahan sekitar umur 60-an. Tapi karena penggunaan KB progesteron yang terlalu lama, dia bisa meningkatkan osteoporosis begitu Ibu menopause. Jadi kadang kami sih tidak menyarankan untuk suntik 3 bulan itu selama itu. Ini kalau memang dari awal misalnya nanti ibu-ibu sekalian ada yang mau hamil, mau pakai KB 3 bulan, sebaiknya maksimal 2 tahun saja. Karena kan jarak terbaik untuk melahirkan itu adalah 2 tahun. Jadi anaknya sudah ASI eksklusif, sudah ASI 2 tahun, rahim sudah bagus, ibunya sudah psikologisnya kembali, siap untuk merawat bayi. Jangan terlalu lama sebenarnya kalau pakai KB suntik 3 bulan. Dok, selamat sore, saya dengan Ibu Doput. Efek jangka panjang ikat kandungan enggak ada. Saya. Baik, Ibu-ibu. Yang lain yang mau bertanya, silahkan. Mungkin Dok, sambil saya mau tanya. Iya. Udah kalau misalnya IUD gitu, pasang IUD itu bisa ada kemungkinan alergi gitu nggak ya? Iya. Kan alergi lagi. IUD itu kan tembaga. Untuk alergi atau tidak, tiap orang kan alerginya kadang beda-beda. Kalau ditanya bisa atau tidak, kasus yang dilaporkan hampir tidak pernah saya baca. Untuk alergi hampir tidak pernah saya baca. Jadi untuk itu mungkin ya tidak. Tapi kalau untuk reaksi alergi tiap orang beda-beda, apakah keputihan itu juga dianggap sebagai salah satu reaksi alergi, saya juga kurang tahu. Karena saya tidak pernah baca satupun yang bilang dia bikin alergi.
Tapi sejauh ini belum pernah ada kasus alergi karena IUD ya, yang maksudnya yang dokter pribadi temui gitu. Nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Terus kemudian kalau misalnya sering keputihan, maksudnya beberapa kali mengalami keputihan berulang selama periode tertentu, kalau kayak gitu apa aman pasang IUD, Dok? Kalau IUD itu kan memang kalau pada mereka yang ada riwayat keputihan sering atau lama, kita tidak begitu menyarankan. Jadi kalau memang ada riwayat keputihan, kita pastikan dulu bahwa dia bukan suatu keganasan atau bukan infeksi karena jamur. Jadi kalau dalam misalnya ibu sebulan atau dalam 3 bulan, ibu keputihannya 3-5 kali. Itu kan tidak lazim. Nah, kalau kayak gitu, saran saya periksa dulu. Bisa pap smear atau bisa swab vagina. Jadi nanti setelah ditahu bahwa dia tidak ada masalah, kalau dia keputihannya, bukan Ji kayaknya ini cuma keputihan-keputihan biasa. Kan keputihan itu, termute ya? Enggak. Oh ya, jadi keputihan itu kan bisa kita tahu dia dari warna, bau, dan gatal atau tidak. Jadi kalau salah satu dari 3 itu ada, berarti emang itu suatu penyakit. Kalau misalnya keputihannya banyak tapi 3 itu tidak ada, berarti bukan penyakit. Nah, jadi kalau memang ada riwayat keputihan, harus diperiksa dulu keputihannya karena apa. Baru boleh pakai IUD. Oke, ya. Makasih banyak, Dok. Baik, ibu-ibu yang lain yang mau bertanya seputar alat kontrasepsi, silakan Bu. Saya tambahkan saja, mungkin sambil menunggu pertanyaan, Ya. buat ibu-ibu, Bapak Ibu, ada 26 partisipan sama saya. Jadi kalau emang pakai KB IUD, saran saya tiap 6 bulan atau 1 tahun sekali boleh cek, walaupun tidak ada keluhan. Cuman sekedar USG, posisinya masih tetap di tempat, atau benangnya masih bisa teraba atau tidak. Kadang kan sudah tidak bisa tanya bapaknya, Pak, benang masih terasa? Kalau misalnya tidak ada keluhan seperti itu, setahun sekali boleh. Kalau tidak ada keluhan. Nah, kalau untuk pil suntik 3 bulan, seperti yang tadi saya katakan di awal, untuk menggunakan terlalu lama tidak begitu baik. Bisa digunakan maksimal 2-3 tahun saja. Kalau sampai 5 tahun sebaiknya ganti dengan metode KB lain. Untuk pil KB cukup efektif, cukup baik. Dia bisa bikin haid teratur tiap bulan. Dia punya hormon estrogen, dia bagus. Cuman untuk pil KB juga semua yang hormonal ada baiknya tidak digunakan lebih dari 10. Jadi karena kalau terlalu lama terpapar dengan hormonal, walaupun sebenarnya kedokteran itu kan dia penelitian, jadi berubah-ubah. Ada yang mengatakan bahwa KB tadi itu melindungi dari karsinoma endometrium. Tapi justru ada juga yang mengatakan bahwa semakin lama penggunaan, di atas 10 tahun atau di atas 20 tahun penggunaan pil KB bisa meningkatkan resiko kanker endometrium juga. Apalagi kalau PPKM, ibunya makin kuat makan, ibunya gemuk, ya sudahlah, bersatu padulah segala penyakit. Ya, jadi untuk KB itu implan sebenarnya, makanya dia menjadi primadona karena sekali pasang sudah tidak ada masalah biasanya implan. Dia tidak bergeser kadang. Cuman pemasangan biasa 3 bulan pertama, kalau dia pemasangannya terlalu dalam, biasa sudah mengeluh. Terlalu dalam, dan implan itu kekurangannya adalah pencabutannya sakit. Agak diiris sedikit. Ada lagi pertanyaan? Ya. Silakan ibu-ibu yang masih mau Dok, saya mau bertanya. Ya. Silakan Ibu Risman. Dok, kalau umur seperti ini kalau angkat kandungan sudah boleh kah, Dok? Umur berapa tahun Ibu Risman? Umur 37 tahun, Dok. Kenapa mau diangkat? Dok, saya sudah 3 kali operasi kista. Terus yang kemarin terakhir sudah diangkat indung telurnya yang sebelah kanan. Terus check up bulan kemarin, bulan 3 kemarin check up, tumbuh lagi, Dok, di sebelah kiri. Tadi disarankan sama dokter kalau diangkat, kalau enggak mau tumbuh-tumbuh lagi, mesti angkat kandungan. Tapi kata dokternya sayang umurnya masih muda, Dok. Iya. Sementara saya ini
galau mau angkat kandungan karena takut juga dok, masa mau operasi terus, ini sudah yang kesekian sekian. Biasanya itu hasil PA-nya ada itu endometriosis ya. Iya dok. Ya, endometriosis itu penyakit paling mengerikan sebenarnya sih kami kandungan. Dia mengganggu haid, dia berulang-ulang, dia sakit kalau haid. Iya dok. Ya, cuman enaknya karena Ibu Risman alhamdulillah sudah punya anak 2 kayaknya ya. Iya dok, sudah punya 2. Cukup syukurlah. Kalau ditanya bagus angkat atau tidak, karena kalau saya jadi ibu sih saya angkat. Ngapain saya pertahankan? Karena selama dia masih ada indung telur, selama itu pula endometriosis akan muncul. Endometriosis itu jaringan yang harusnya tumbuh di dalam darah haid. Apa sih bahasanya ya? Jaringan endometrium yang harusnya berada dalam uterus rahim, tapi dia keluar. Makanya dia tumbuh di ovarium, di indung telur, makanya dia jadi besar. Kadang sudah diangkat juga indung telurnya dua-dua, masih muncul lagi. Dan itu bukan 1 kali, 2 kali kami dapat kayak gitu. Malahan nanti rahimnya lagi yang jadi endometriosis, namanya adenomiosis. Kalau ditanya mending angkat saja. Daripada ibu operasi akan muncul lagi, operasi keempat, kelima itu jauh lebih susah, karena kan pasti akan melengket. Sayang, iya, karena ibu pasti otomatis tidak akan haid lagi, langsung menopause. Itu yang itu jadi kendalanya dok, yang menopause-nya itu dok, kata orang, aduh nanti itu yang kayak dokter bilang tadi, mereka bilang kandungan kering. Kering memang karena tidak ada lendir, sudah tidak ada penghasil lendir. Kalau menopause, namanya orang menopause mungkin boleh bertanya, adakah yang usianya sudah menopause di sini? Menopause itu tidak semua merasakan gejala menopause. Ada juga yang tidak terlalu berat. Jadi bukan tidak ada, tapi iya pasti akan rasa. Namanya kita harusnya ada estrogen, tiba-tiba tidak ada estrogen. Untuk uterus sendiri dia punya enzim yang bisa membantu untuk mencegah penyakit jantung walaupun kecil persentasenya. Makanya biasanya kita tidak angkat kalau memang masih muda dan tidak ada masalah. Cuman tadi resikonya untuk kembali endometriosis itu dalam 3 tahun 40%. Jadi memang dia angka rekurensinya untuk berulang-ulang itu besar. Kalau misalnya menopause, biasanya kita bantu terapi hormonal. Karena ibu masih muda sekali, masih 37 tahun. Terapi hormonal itu bisa jangka panjang. Terapi hormonal apa saja, dok? Kalau misalnya ibunya orangnya enjoy, tidak kepikiran, ada juga yang tidak mengeluh. Banyak pasien yang sudah angkat kandungan total, masih baik-baik saja, masih merasakan kepuasan seksual, karena G-spot itu tidak mesti harus ada uterus. Jadi masih bisa tetap berhubungan dengan baik, tidak ada gangguan disfungsi seksual sama suaminya, tapi tidak sedikit juga yang mengeluh. Jadi karena hormonal itu sangat bergantung dari sugesti yang kita bikin sendiri, tiap orang itu beda-beda untuk gejala pasca menopause. Tapi kalau kayak sudah berulang-berulang, mungkin boleh dipikirkan untuk diangkat saja. Kalau saya pribadi, tapi tiap orang kan pertimbangannya beda-beda. Berhubungan dengan suami pasti beda juga rasanya. Suaminya pasti, jadi harus dibicarakan. Apalagi ibu masih muda. Kalau ibu 48 tahun, saya langsung bilang angkat saja. Tapi kalau masih 37 tahun masih muda. Iya dok, soalnya itu jarak operasi kistanya itu bukan 5 tahun dok, paling 3 tahun. Ya, jadi 3 tahun memang kembali 40%. Jadi ya seperti itulah teorinya, dan memang itu yang kami dapatkan. Endometriosis itu ya sangat tidak baik. Tapi kalau ya daripada dipertahankan sih, kalau saya pribadi saya angkat. Kalau saya yang terkena, saya angkat. Ya. Masih bisa bikin puding juga walaupun sudah tidak ada uterus. Iya dok, berarti saya memang mesti angkat ya dok. Nggak perlu dengar kata orang ya dok. Suka ditakut-takutin sih, katanya kalau menopause sudah kering nanti suaminya lari sana lari sini. Jadi memang akan sedikit kering, tapi untuk lubrikasi itu bukan hanya dari serviks, lubrikasi itu dari kelenjar Bartholin. Selama ibu masih reproduksi masih bagus, harusnya kelenjar Bartholin masih baik. Harusnya masih baik berhubungannya. Ada pasien yang pos angkat kandungan juga masih menikah yang kedua, karena maksudnya suaminya meninggal, dia masih tidak mengeluh. Maksudnya ya tiap orang beda-beda. Karena kita susah untuk menilai yang mana yang baik. Tapi kalau untuk melihat dari penyakit endometriosis memang begitu ibu. Biasa kita tinggalkan itu karena belum punya anak. Karena endometriosis itu susah punya anak. Tapi kalau sudah ada 2 besar-besar nih lagi ya sudah. Terima kasih pencerahannya dok. Bicarakan dengan suami baik-baik karena suami yang merasakan.
Siap, Dok. Dok, ada pertanyaan lagi Dok dari Ibu Rajunip. Oke, selamat sore Ibu-ibu. Selamat sore dokter. Selamat sore Ibu Bara dan selamat sore Ibu-ibu cantik semuanya. Ada chat Pertanyaan. Bu. Ada nih? Ada chatnya masuk Bu. Iya. Tinggal tunggu coba. Ibu Rizky bisa baca chatnya Bu. Iya, saya jawab yang mana ini? Jawab chat dulu atau jawab yang mau bertanya langsung? Tanya langsung dengan chat Ibu. Ibu Rajuni. Ya, silahkan. Ya. Chatnya itu Bu. Nah, silakan Bu, ini chatnya Ibu Rajunip. Atau saya ngomong langsung saja. Oh, Ibu Rampih Ragam itu Ibu Rajunip. Oh, ya saya salah paham ini. Soalnya saya pakai tadi HP-nya Bu, karena jaringanku kurang jelek tadi. Kurang bagus tadi Bu. Ibu kurek? Iya. Saya kurek di bulan 3 Bu. Terus saya haid di bulan 4. Setelah itu saya sudah tidak haid sampai sekarang. Jadi kalau Ibu pakai KB suntik per bulan, berarti Iya. tuh pakai hormon siklofem. Berarti pakai yang tiap 4 minggu kan Ibu suntik? Iya, yang tiap bulan Bu. Yang kemarin sebelum dikurek saya suntik sebulan. Lancar haidnya. Tetapi setelah saya dikurek, dia tidak lancar nih Bu. Enggak tiap bulan bisa haid. Enggak tiap bulan ini maksudnya masih ada haid atau sama sekali tidak haid? Tidak ada sama sekali Bu, tapi saya suntik. Jadi walaupun suntik Ibu tidak haid? Iya. Saya mulai tidak haid itu mulai bulan 5, 6, 7 sampai sekarang Bu. Jadi Ibu dikurek bulan 3, bulan 4 sempat lihat darah, bulan 5 sampai sekarang tidak ada haid? Iya Bu. Usia kehamilan berapa kita dikurek? 3 bulan lebih Bu. Sebenarnya untuk tahu seharusnya sih Ibu haid karena pakai KB suntik per bulan. Kalau ditanya kira-kira apa masalahnya Dok? Jadi ada banyak yang harus dievaluasi. Post kuret, mungkin sebelum kuret dokternya sudah jelaskan bahwa ada satu resiko namanya Asherman syndrome. Jadi begitu Ibu habis dikuret, jaringan mungkin kebanyakan ini jarang ya, ini jarang. Jadi bukan berarti Ibu terdiagnosa seperti ini. Jadi butuh pemeriksaan yang banyak untuk memastikan bahwa memang saya bermasalah di bagian anatominya itu rahim. Jadi pada saat dikuret, mungkin jaringan endometriumnya agak banyak yang terambil, lukanya agak, jadi dia merapat, jadi rapat. Nah, kalau dia rapat begitu, namanya sinekia itu biasanya tidak haid. Nah, kalau mau tahu betul saya ini memang ada masalah karena kuret atau karena hormonal, biasanya kita sarankan histeroskopi. Jadi nanti akan dimasukkan alat lewat vagina, kemudian dilihat apakah memang rahimnya Ibu masih punya, seperti tadi yang saya bilang sel endometrium, atau sudah tidak ada karena terjadi sinekia. Mungkin saya bagus kalau kasih lihat gambar saja ya. Oh iya Bu, ya. Boleh. Baru itu udah. Jadi dia, ya saya suka menggambar soalnya kalau saya ngomong pasti ibunya bayangkannya juga susah. Saya sampai jam berapa ini ibu-ibu? Nanti saya kasihkan. Aduh, 5 menit lagi ya. Ini itu HP-nya terlalu berdekatan, makanya nyaring begitu. Kayaknya. Coba dikasih jauh-jauh dari, ya kasih jauh-jauh dari HP-nya Bu Rampi, Ibu Mas Ini Didi, kelihatan Ibu yang Siti. saya kasih lihat? Iya, kelihatan. Jadi seperti Ibu lihat, pola rahim itu normalnya yang kayak di kiri ini ada kursor saya. Ini adalah endometrium yang warnanya lebih gelap. Ini nanti akan menebal tiap bulan yang dia akan jadi haid.
Nah, pada Sherman syndrome, biasanya karena kita kuret, kita ambil lapisan endometriumnya terlalu tebal, terbentuk jaringan. Jadi ada jaringan di sini mengakibatkan ini rapat. Kalau dia rapat, otomatis dia melengket, dia tidak bisa haid karena tidak ada yang mau meluruh. Nah, kalau mau tahu ini betul karena Sherman atau bukan, itu yang sebaiknya diperiksa. Karena ibu ada riwayat. Jadi memang kondisinya paling sering terjadi karena kuret atau postpartum, kalau Sherman syndrome. Apalagi ibu pakai KB per bulan. Jadi kalau saya sarankan minta saja untuk histeroskopi, dipastikan dulu. Kalau memang histeroskopi ternyata dia normal saja, berarti kita harus cek lagi kadar progesteron atau estrogen ibu. Baik, Bu Dokter. Iya, karena ibu umurnya berapa? Ya, Ibu umurnya berapa? 34 tahun, Bu Dokter. Masih muda, masih bisa tambah 5 itu ya? 10, Bu. Oh, mantap. Belum ada perempuan, Bu Dokter. Wah, berarti ini nanti menantunya perempuan. Mencari wanita. Mencari wanita, Bu Dokter. Iya. Kalau saya sarannya itu, jadi kalau bisa nanti minta saja cek histeroskopi atau cek USG pakai salin, tapi kayaknya di Pemalan enggak ada. Jadi minta saja untuk pemeriksaan lanjutan. Oh, baik, Dok. Terima kasih banyak, Ibu Dokter. Yeah. Ada lagi. Baik, sudah tidak ada lagi yang mau bertanya karena sesi pertanyaan sisa 5 menit. Kita lanjut ke acara selanjutnya. Kalau di luar tema boleh, Bu. Oh iya, masih ada. Silakan Ibu Yusrin. Iya, pertanyaan terkait dengan ASI, Bu. Bu Dokter, boleh? Boleh. Iya, saat ini Dok, saya punya anak yang sudah berumur 2 tahun 8 bulan, itu masih ASI, Dok. Kira-kira berbahaya untuk payudara saya ke depannya atau bagaimana, Dok? Terus saat ini pemberian ASI itu sejak umur 6 bulan, ini anak ketiga saya, itu dari 1 ASI saja, Dok, memproduksinya. Jadi hanya payudara kanan saja, karena payudara kirinya itu tiba-tiba kosong, Dok. Ya, itu entah kemana hilangnya itu ASI, sehingga di kanan saja itu lebih banyak produksinya, Dok. Iya, ya itu saja, Dok. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Jadi ASI di 2 tahun 5 bulan berbahaya untuk ibunya, giginya kali yang berbahaya ya. Tapi kalau untuk hormonal atau apapun tidak ada sangkut pautnya. Jadi dia mau lama pun sebenarnya tidak masalah, cuman kandungan ASI untuk bayinya sudah tidak ada efek. Jadi kayak ASI itu pada saat bayi sampai 6 bulan, dia mengandung 70% dari kebutuhan bayi. Di atas 6 bulan, 30% dari 30% dari makanan, 70%, kalau dia sampai 6 bulan, 100% dari ASI, di atas 6 bulan, 70% dari ASI, 30% dari makanan. Di atas 1 tahun, ASI sudah tidak ada, jadi dia sisa imunoglobulin saja dari ASI. Di atas 2 tahun apalagi, jadi sama sekali tidak ada. Jadi efek sampingnya adalah anaknya jadi malas makan karena dia suka ngempeng. Kalau dia refleks mengecap lebih sering, sama kalau kita ngunyah permen karet, kadang kita tidak lapar. Seperti itu juga bayi. Jadi kalau dia terlalu sering ngempeng, jadinya dia tidak ada rasa mau makan, bayinya yang kecil. Ibunya tidak masalah. Paling puting lecet karena dia sudah punya gigi. Terus kalau yang jadi satu payudara hilang, tidak ada yang tiba-tiba sih sebenarnya. Produksi ASI akan dipengaruhi dengan refleks suckling. Jadi kalau semakin sering dirangsang, jadi dengan isapan, kalau bayi ataupun misalnya dengan pumping, semakin meningkat pula produksi prolaktin. Jadi rangsangan dinding payudara itu, rangsangan dinding dada meningkatkan produksi prolaktin. Jadi mungkin saja dia jadi tidak ada karena mungkin ya, ibunya lebih sering menyusui di payudara kanan. Karena ibunya jarang payudara kiri, jadi akhirnya produksi ASI-nya berkurang. Bahkan prolaktin itu saat kita misalnya, kalau pasien meninggal bayinya, ASI kan sudah terproduksi. 7 hari itu kita minta untuk bebat payudara, artinya payudaranya rangsangan dinding dada harus hilang. Nah 7 hari itu hilang produksi ASI, karena tidak ada rangsangan dinding dada pada prolaktin. Sama seperti kondisi ibu, jadi kalau payudara kirinya jarang digunakan atau jarang diisap, otomatis prolaktin akan berkurang. Kalau berkurang ya enggak ada, dia enggak akan produksi. Jadi walaupun prolaktin tinggi, tapi kalau payudara kiri memang jarang diisap dan anak cenderung begitu, kalau sudah sedikit dia malas, ngapain saya isap situ, enggak kenyang, mending saya di kanan. Akhirnya kanan terus. Efek sampingnya yaitu lain sebelah Mi.
kecil sebelah. Oke deh. Iya, Dok. Baik. Terima Terjawab kasih, nih. Dok. Iya. Iya. Ya, sudah pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir dari Ibu Yusrin, kita masuk ke acara selanjutnya. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah bertanya. Acara selanjutnya, lot arisan dan door prize kepada Ibu Masjidil dan Ibu Ciprianus serta tim Humas, kami persilakan. Ya sebesar kita. Masih lebar saja. Besar. ABD kita dulu. Kita yang bicara dulu. Arisan putaran 9. 8 pemenang. 8 pemenang? 8. Putaran ke-9. Selamat sore, Bu. Sekarang kita mulai lot arisan putaran ke-9 dengan jumlah peserta yang dapat 8 orang. Siapakah yang mendapatkan rezeki sore hari ini ya? Ajaknya. 8 ambil bisa lebih. Iya, karena ya, kita mulai ya, Bu. Cokok. Siapa yang mendapatkan? yang ikut Zoom saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama Ibu Mercy Kadang. Buka. Ibu Mercy Kadang. Puji Tuhan. Muri Avandi. Ibu Mercy Kadang sudah tersenyum-senyum ya. Ibu Sarmin Ramba. Ibu Asmirda. Ibu Artur. Ibu Artur, mamanya Arya. Ibu Risman yang atas nama Ibu Yusuf. Oh, Ibu Risman. Ya. Ibu Samsualam. Ibu Suhab Akbar. Terima kasih ibu-ibu yang cantik dan selamat yang sudah mendapatkan. Makasih. 4 nama. Door prize 4 nama. Tidak ada di gambar saya. Yang di situ juga. Tim Humas, kenapa suaranya di pause, di mute? Nggak ada suaranya. Tim Humas,
Ibu Rajunip sama Ibu Rampiragam. Tidak ada suaranya. Ya. Oh, enggak ada suaranya. Oh, sorry. Maaf ya. Ini Lot prize ya, Bu. Ibu Ruben. Terus Ibu Ruben. Terus Ibu Muri Afandi. Dapat arisan, dapat door prize juga. Bagus sekali rezekinya Bu Muri ya, dapat arisan, dapat door prize. Selamat Bu. Siapa lagi dia? Oh, sudah. Nyonya Sawah. Nyonya Sawah. Ibu siapa? Siapa lagi? Sasu ya? Sasu. Baca saja. Ibu Ruben, Ibu Kaharuti, Ibu Sawah. Ini yang dapat prize. Oke. ya double tuh rezeki. Memang rezeki tidak kemana. Prize berapat di rumah Jalan Teluk Bone nomor 27. Ibu Mega. Di rumah Bu Masjidi. Oh, Masjid. Kembali ke MC. Terima kasih. Salam sehat. Baik. Ya. Selamat kepada ibu-ibu yang dapat arisan dan door prize. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu. Selamat juga Bu Mercy. Kepada Ibu Ciprianus dan kepada Ibu Rampi dan kepada Ibu Rajunip yang sudah memimpin lot arisan dan door prize pada arisan sore hari ini. Oke, ibu-ibu karena sudah selesai kita akan foto bersama. Ibu-ibu tampilkan semua video muka-muka cantik, kasih rapi-rapi Bu. Ayo Ibu, kita foto bersama. Ya, ibu-ibu yang lain mohon videonya dinyalakan Bu. Ibu Hermanto, Ibu Gayu Pramono, Ibu siapa lagi nih? Ibu Sawal. Ibu Sutikno. Ibu Muri. Ibu aktifkan dulu videonya Bu, kameranya Bu. Ini dua di belakang cuma gaya. Tunggu, ibu-ibu yang lain. Ibu siapa ini? Ibu Muri Afandi, Ibu Hermanto, Ibu Dopo, Ibu Kaharudin. Oke, baik Ibu, kita foto dulu ya sambil menunggu yang lain kasih nyala videonya ya. Siap Ibu. 1, 2, 1, 2, 3. Ya. Ibu-ibu yang lain lagi, ibu-ibu yang belum aktif tadi videonya, mana Ibu? Ibu Sawal, mana? Jangan sampai Ibu Sawal. Lagi tidur. Ibu Arthur. Ibu ini, Ibu Muri Afandi, Ibu Gayu, Ibu Masjidil. Gimana Ibu Masjidil?
kameraku. Join saja buka aku dia, kameranya join. Ya. Oke. Ada ya Ibu, siapa ini? Ibu Kaharudin, Ibu Dopo. Ibu Gayu kasih menyala videonya, Bu. Ibu Afandi, baik kita foto lagi ya, dokumentasi lagi. Ya, Ibu Jamaludin. Dokumentasi lagi sambil menunggu teman-teman yang lain, ibu-ibu yang lain. Ibu Armin, kasih nyala videonya, Bu. Ayo kita dokumentasi lagi. Ya, 1, 2, 3. Kasih muka cantik. 1, 2, 3. Ya. Tunggu ya. Ya. 1, 2, 3 nih. Sudah. Oh, siapa lagi yang belum masuk? Oh, itu Ibu Sawal sudah masuk. Ibu Sawal. Ibu siapa? Ibu Muri Afandi mungkin sudah. Ibu Hermanto. Ayo kita sekali lagi. Ulang. 1, 2. Ya. Ibu dokter, mana Ibu dokter? Ibu dokter sudah keluar? Ada, Ci. Oh, masih. Tidak ada. Ada. Siapa lagi di yang belum? Mana Ibu dokter? Tidak ada mukanya Ibu dokter. Ada. Oh, itu dia Ibu dokter di atas. Saya masih setia menemani, Ji. Ya, siapa lagi nih? Ibu Muri Afandi, Ibu Ciprianus, Ibu Sarmin. Oke. Mungkin teman-teman yang lain tuh tidak meninggalkan koneksi. tempat. Ayo kita ulang sekali lagi saya di. Ayo. Ya, sekali lagi. Gaya bebas lagi, Bu Mer. Ya, gaya bebas. Ya, 1, 2, 3. Ya. Oke, Mi. Ya, oke. Ya, sudah. Ya, sudah selesai dokumentasi. Baik, kita masuk ke acara penutup. Demikianlah seluruh rangkaian acara pada sore hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami berharap pandemi ini segera berakhir, keadaan semakin membaik, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, agar di action berikutnya kita bisa bertatap muka secara langsung. Salam RC, salam kompak selalu, salam sehat ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat. Terima kasih Mbak Rika. Salam semuanya. Udah Juni, cetar sekali saya lihat. Halo, Bu Andri.